الحمد لله الذي جعل في ليالي دهرنا وأيامه مددا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال تعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر. Jamaah Jumat rahimahumullah, Allah menjadikan bulan-bulan di dalam satu tahun ini ada 12 bulan, yang diantaranya 4 adalah bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Dan Alhamdulillah kita telah memasuki salah satu di antara bulan-bulan yang mulia tersebut, yaitu bulan Dzulhijjah, yang dimana yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayyidus syuhur Ramadan wa a'dhamuha hurmatun Dzulhijjah. Jadi di dalam 4 bulan yang mulia tersebut, di dalam 12 bulan dalam satu tahun, terdapat rajanya bulan, yaitu bulan Ramadan. Dan paling mulia, paling agung-agungnya kehormatannya di dalam satu tahun tersebut adalah bulan Dzulhijjah. Jadi di dalam 12 bulan ada rajanya para bulan, rajanya bulan-bulan dalam setahun, yaitu bulan Ramadan. Akan tetapi di dalam kerajaan tersebut ada bulan yang mulia, yang paling mulia, yaitu adalah bulan Dzulhijjah. Dan ada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ayyamid dunya ayyamul ashri. Qalu ya Rasulullah wala misluhunna fi sabilillah. Qala wala misluhunna fi sabilillah illa man afara wajhahu biturab. Nabi mengatakan paling afdalnya hari di dunia ini adalah yaitu hari-hari 10 hari di dalam bulan Dzulhijjah. Lalu para sahabat bertanya, wala misluhunna fi sabilillah ya Rasul, apakah ada yang membandingi pahala ibadah di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ya Rasul? Beliau menjawab, wala misluhunna fi sabilillah illa man haffara wajhahu biturab. Tidak ada yang mampu membandingi pahala ibadah di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah kecuali dia mati dalam keadaan syahid dalam perang fisabilillah. Dan dalam riwayat lain mengatakan itu masih belum mampu membandingi pahalanya ibadah di dalam 10 hari bulan Hijriah kecuali dia mati syahid dengan cara mengeluarkan seluruh hartanya dan dia tidak kembali ke rumahnya. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Ma min ayyamin ahabbu ila Allah an tu'abbadu fiha min 'ashri Dzulhijjah." Dan tidak ada hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah untuk beribadah kepada Allah kecuali hari-hari 10 di dalam bulan Hijriah. Ya'dilu siyam kulli yawmin minha bisanah, yang membandingi ibadah di dalam satu hari, di dalam 10 hari bulan Dzulhijjah. Barang siapa yang berpuasa 1 hari di dalamnya, maka pahalanya bisa membandingi puasa 1 tahun penuh. Wa kullu lailatin minha bi qiyami lailatul qadar. Dan barang siapa yang beribadah di malam 10 hari bulan Dzulhijjah, maka ibadahnya bisa membandingi pahala melakukan Lailatul Qadar. Maka dari itu, para ulama menganjurkan kita melakukan memperbanyak ibadah-ibadah di dalam 10 hari bulan Dzulhijjah, dan menganjurkan kita untuk memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena agungnya, karena mulianya 10 hari bulan Dzulhijjah.
Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun, beliau mewasiatkan kepada kita semua, apabila kita tidak mampu melakukan ibadah-ibadah yang telah dianjurkan kepada kita, maka hendaknya kita melakukan 4 wasiat beliau ini. Yang pertama, mahabbah atau cinta. Sebarkan mahabbah kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Hilangkan kebencian, hilangkan marah. Perbanyak sebarkan senyum dan ucapkan salam. Dan yang kedua, wasiat beliau, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, bersyukur kepada kedua orang tua atas segala cinta dan kebaikan mereka terhadap kita. Hubungi mereka dan jangan malu untuk katakan cinta dan terima kasih yang sangat mendalam. Yang ketiga, wasiat beliau adalah bertaubat. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa, minta maaf kepada orang-orang yang pernah kita sakiti hatinya, minta keridhaan atas segala kesalahan. Dan yang keempat, wasiat beliau mengobati segala penyakit hati, lakukan introspeksi diri, tulis semua sifat jelek, ajukan semua kepada Allah dan minta kepadanya untuk membantu kita menghilangkan segala penyakit-penyakit hati tersebut. Dan para jamaah Jumat rahimakumullah, besok ini kita memasuki hari Arafah. Dan yang perlu kita ketahui, hari Arafah itu adalah ibadah yang disyariatkan oleh Allah, bukan ibadah yang dikaitkan dengan ibadah wukufnya para pelaksana haji di padang Arafah. Akan tetapi puasa Arafah disyariatkan pada tanggal 9 Dzulhijjah, bukan dikaitkan dengan ibadah wukuf yang ada di Mekah. Jadi apabila ada perbedaan ketika wukuf di Mekah hari Jumat dan ketika di Indonesia tanggal 9 jatuh pada hari Sabtu, maka tidak ada kaitannya dengan ibadah wukuf, karena disyariatkannya berpuasa hari Arafah, yaitu berkaitan dengan tanggal 9 Dzulhijjah, bukan berkaitan dengan ibadah wukuf. Karena disyariatkannya ibadah puasa Arafah ini disyariatkan ketika tanggal 2 Hijriah setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Sedangkan ibadah haji disyariatkan pada tahun ke-10 setelah hijrah. Maka ibadah puasa Arafah ini tidak ada kaitannya. Maka janganlah mengait-ngaitkan ibadah-ibadah yang bukan termasuk dalam definisi ibadah tersebut. Para ulama mengatakan puasa Arafah fi siyami yaumi Arafah annahu afdalul yaumin fi siyami fihi fi sanah ba'da Ramadan. Puasa hari Arafah yaitu adalah hari yang paling utama setelah hari puasa. Hari puasa di bulan Ramadan. Maka dalam kesempatan ini 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang tinggal besok dan lusa ini, mari kita manfaatkan sebaik-baik mungkin untuk melakukan puasa besok pada hari Sabtu dan melakukan ibadah-ibadah yang lain, memperbanyak zikir kepada Allah, memperbanyak sholawat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, man qara'a qul huwallahu ahad alfa marrah yauma Arafah uqiya masalah. Barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad 1000 kali pada hari Arafah, maka Allah akan memberikan apapun yang dia minta. Dan ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hafidz Abi Sa'id An-Nawas, an Abi Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma yauma Arafah ghafara lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang berpuasa di hari Arafah, maka Allah akan mengampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Diriwayatkan juga oleh Sayyidina Anas bin Malik, qala kana yuqamu yaum Arafah bi asyrati alafi yaumin ya'ni fil fadli. Barang siapa yang berpuasa di hari Arafah, maka pahalanya bisa membandingi 1000 hari ibadah, yakni membandingi 1000 di dalam keutamaan ibadahnya. Wa qala Atha, man shoma yaum Arafah kana lahu ka ajri alfai 'abin.
Dan ada hadis yang meriwayatkan, barang siapa yang berpuasa di hari Arafah, maka pahalanya seperti berpuasa 2000 tahun. Maka dari itu, mari manfaatkanlah kesempatan kita ini sebaik mungkin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kekuatan kita agar bisa melaksanakan ibadah-ibadah di hari Arafah besok, di hari-hari yang lain, memperbanyak zikir kepada Allah dan selalu mengingat kesalahan-kesalahan kita. Dan mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari segala maksiat. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين